Halo Bu Desima, perkenalkan nama saya Gailarsius Solomo Pratama Pasaribu atau bisa dipanggil Elo dari kelas 10F, dan sekarang saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang fungsi kuadrat dari soal cerita yang sudah saya temukan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki soal cerita, kita akan mengenal terlebih dahulu dengan karakteristik dari fungsi kuadrat. Jika kita diberikan contoh fungsi yaitu 4x kuadrat ditambah 3x dan tambah 8, kita bisa membelah setiap unsurnya. Yang pertama adalah unsur A, yaitu koefisien dari x kuadrat, yaitu di dalam soal 4. Berikutnya nilai B, koefisien dari x, yaitu 3, dan C sebagai konstanta, yaitu 8. Dan yang terakhir kita bisa menentukan nilai D atau diskriminan. Nah, A memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, jika A lebih besar daripada 0, maka kurvanya akan berbentuk tersenyum seperti pada gambar. Dan yang kedua, jika A lebih kecil daripada 0, dia akan memiliki kurva yang berbentuk sedih atau sad face. Berikutnya, koefisien B atau nilai koefisien dari x, yaitu 3, memiliki sifat jika B lebih besar daripada 0, dia akan berada di sebelah kiri. Lalu jika B lebih kecil daripada 0, dia akan sebelah di kanan. Maksud dari sebelah kanan atau kiri itu adalah keduanya akan dipotong oleh sumbu Y. Sumbu Y sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, selain dari kedua sifat ini, kita bisa melihat dari sifat berikutnya. Jika A dan B sama-sama memiliki nilai negatif sama-sama negatif atau lebih kecil daripada 0, atau sama-sama memiliki nilai lebih besar daripada 0, maka mereka keduanya akan memiliki posisi di sebelah kiri dari sumbu Y. Namun, jika A dan B memiliki nilai yang berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, mau yang A yang B atau yang B yang A yang negatif atau yang positif, keduanya titiknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Berikutnya konstanta. Jadi konstanta ini akan menentukan titik di mana kurva akan memotong. Contohnya di soal adalah 8. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sumbu Y akan selalu memiliki 0 pada titik X-nya dan C atau konstanta sebagai sumbu Y-nya. Maka kita bisa menyebutkan bahwa pada fungsi tadi nilai titik potong sumbu Y-nya ada di posisi 0,8. Berikutnya adalah diskriminan. Diskriminan dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut, yaitu B kuadrat dikurang 4AC, dan dia juga memiliki sifat yang menentukan posisi dan letak parabolanya. Yang pertama adalah D lebih besar daripada 0. Jika D lebih besar daripada 0, dia akan memotong 2 titik pada sumbu X. Yang kedua adalah D sama dengan 0. Pada gambar, dia tidak memotong tapi akan menyinggung salah satu titik dari sumbu X. Dan yang terakhir adalah D lebih kecil daripada 0. Nah, kalau D lebih kecil daripada 0, kurvanya atau parabolanya akan melayang dan tidak menyentuh sama sekali dengan sumbu X-nya. Berikutnya menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri bisa kita lihat dengan rumus sebagai berikut, yaitu X sama dengan min B per A. Nah, sekarang kita akan memasuki dengan soal cerita. Jadi, tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan dikali dengan tarif telepon lalu ditambah dengan biaya berlangganan 1 bulan. Selama 1 bulan dikali dengan tarif telepon. Nah, tarif telepon selama 1 bulan di wilayah tersebut senilai 250 biaya awalnya, lalu lebihnya durasi telepon. Maka untuk tarif telepon akan jadinya 250 ditambah dengan durasi telepon. Jika tarif rumah
yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinandakan dengan Y. Nah, Y ini yang akan kita cari. Y tarif bayar. Durasi telepon dalam menit dengan X. Nah, karena kita sudah mengetahui X itu apa, kita akan ganti X itu durasi telepon di sini sebagai X. Lalu kita akan tulis mengetahui lagi X sebagai durasi telepon. Lalu Z itu sebagai biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar 55.000. Yaitu Z yaitu Rp55.000 selama 1 bulan. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan rumus dari fungsi kuadrat. Nah, karena kita sudah menemukan, tadi dibilang di sini bahwa dirumuskan dengan durasi telepon yaitu X dikalikan dengan tarif telepon. Nah, tarif teleponnya 250 tambah X, maka kita bisa cari dan menentukan. Jadi X sebagai durasi telepon dikali 250 ditambah X, lalu ditambah dengan tarif bulanannya 55.000, dan kita mendapatkan persamaannya sebagai Y yaitu X kuadrat ditambah 250X ditambah 55.000. Nah, kita sudah mendapatkan rumusnya. Kita akan melihat di GeoGebra. Tapi sebelum itu, kita dari sini bisa menentukan seperti karakteristik dari nilai A, B, dan C, supaya kita bisa menentukan kira-kira bentuk kurva parabolanya itu berbentuk apa. Kita akan menjabarkan. Nah, kita akan melihat yang pertama, A-nya. A sama dengan apa? Yaitu koefisien dari X kuadrat. X-nya tidak ada angka di depan, berarti X-nya sebagai 1. Dan ini lebih daripada 0, maka berbentuk senyum. Berikutnya B sama dengan 250. Nah, 250 ini lebih besar daripada 0, maka dia akan sebelah kiri. Dan kebetulan A-nya juga lebih besar daripada 0. Karena sifatnya sama-sama lebih besar daripada 0, maka dia akan berada di sebelah kiri, kiri dari sumbu Y. Berikutnya C. C-nya itu adalah konstanta yaitu 50.000. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari titik potong sumbu Y-nya adalah 0,55.000. Dan kita akan melakukan cek semuanya pada GeoGebra. Lalu kita bisa menentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri dengan rumus tadi yang kita sudah ketahui, yaitu min B dibagi dengan 2A. Kita akan cek dari kalkulator. Min B berarti minus 250 dibagi oleh 2 dikali A. A-nya itu 1. Maka dibagi oleh 2 dikali 1, kita mendapatkan minus 125. Yaitu titik simetrinya ada di angka 125. Dan kita akan melakukan ceknya semua nanti di sana. Lalu kita juga akan ngecek D-nya, diskriminannya. Apakah dia akan menyentuh dengan titik sumbu X-nya, atau dia akan menyinggung, atau dia akan melayang. Nah, rumusnya adalah min B. Rumus dari diskriminan seperti tadi kita sudah cek, rumus diskriminan kita bisa lihat yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC. B-nya itu adalah 250. Maka kita akan tulis 250 pangkat 2 dikurang 4 dikali A, A-nya 1, 4 dikali 1 dikali C. C-nya tadi berapa? 55.000. Dan kita mendapatkan nilai diskriminannya adalah minus 157.500, dan dia adalah lebih kecil daripada 0. Maka otomatis
dia akan melayang dan tidak memiliki titik potong sumbu X. Kita sudah mengetahui sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y. Dan kita akan membuktikan semuanya ada di GeoGebra. Nah, cara membuktikannya di GeoGebra, kita diberikan aplikasi GeoGebra untuk memudahkan. Yang pertama kita akan memasuki persamaannya yang tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 250X ditambah 55.000. Nah, kita sudah tahu tadi berbentuk senyum, dia juga pasti melayang, tidak berpotongan dengan sumbu X dan akan berpotongan dengan sumbu dan akan memiliki titik potong sumbu Y pada titik 0,55 55.000. Nanti kita akan membuktikan dengan melihat kurvanya, kita akan zoom out. Lalu kita juga bisa menentukan titiknya ini minimum atau maksimum. Nah, karena kita sudah mengetahui Y ini berbentuk senyum, maka titik ekstrim, nah di sini kita akan melihat ekstrim itu apa? Yaitu kita bisa menentukan titik dia apakah dia maksimum atau minimum. Jadi dengan cara ekstrimum, tulisan ekstrimum. Nah, kita pilih yang polinomial. Nah, apa sih yang diisi polinomial ini? Yaitu persamaannya. Persamaan dari Y. Kita masukkan dan kita klik. Dan ternyata titiknya itu juga di angka minus 125 X-nya. Dan berarti kita bisa lihat dari yang tadi, berarti sumbu simetrinya benar ada di angka minus 125 X-nya. Nah, untuk titik potong sumbu ini apakah benar, dan kita akan melihat kurvanya apakah dia juga benar melayang atau di mana. Kita akan zoom out. Kita zoom out. Nah, kita bisa melihat di situ ada titik di sekitar dekat 40.000. Kenapa 40.000? Karena titik ekstrimumnya di angka minus 125,39375. Dan kalau kita zoom, apakah benar di titik itu? Ya, benar di situ di minus 125,39375. Untuk titik potongnya apakah benar di 0,55.000? Kita akan cek juga. Kita akan scroll ke atas. Nah, karena ini kita lihat dari jauh, jadi kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Maka kita akan zoom in. Kita zoom in, dan apakah benar di titik 0,55.000. Dan jawabannya benar ada di titik itu. Maka untuk cara untuk mencari titik-titiknya kita sudah mengetahui. Demikian video yang bisa saya bagikan kepada Ibu. Demikian, terima kasih.